Karena setiap hal adalah sumber belajar dan setiap tempat adalah ruang belajar, hari ini kita kembali belajar di private class. Private class. Ya, teman-teman di rumah, sekarang di hari Kamis yang cerah ini, kita akan ngobrol dengan seorang pegawai cantik di SMA Negeri Bali Mandara. Ibu ini adalah kepala asrama putri khususnya ya, yang ngurusin anak-anak di asrama. Jadi dari pagi sampai malam ibu ini yang ngurusinnya. Langsung aja deh Bu, silahkan perkenalkan diri Anda supaya penonton bisa tahu siapa Anda. Halo semuanya, saya Kadek Dewi Pranggayani, tapi anak-anak saya biasanya manggil saya Miss Awi atau saya sering dipanggil Mama, karena tentunya saya adalah ibu sekaligus kepala asrama putri sekaligus ibu buat mereka ya, karena mereka di sini dari pagi sampai ke pagi bersama saya menghabiskan hari-hari. Oke, Mak Awi ya. Ya, benar Mak Awi. Saya juga akan memanggilnya Mak Awi biar saya terkesan kecil. Mak. Iya. Mak, kita nggak ngobrol yang jorok-jorok sekarang. Kita ngobrol yang serius-serius. Sebentar kita akan ngobrol tentang anak-anak kesehariannya di asrama seperti apa sih, dan pola pendidikan asrama itu seperti apa. Sehingga teman-teman di rumah punya bayangan nih, oh di Bali Mandara, di Semanbara, kehidupan asramanya seperti ini. Tapi sebelum itu, mumpung hari ini adalah hari HUT-nya Kota Singaraja yang ke berapa, Wi? Yang ke berapa ya? Ntar ditulis saja di sini. 416 ya, 416. Ya pokoknya selamat hari ulang tahun untuk Kota Singaraja tercinta ya. Dan juga tidak lupa kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat rekan-rekan muslim yang masuk bulan puasa di minggu kedua ya, akan memasuki minggu kedua. Semoga lancar sampai Idul Fitri nanti. Oke Wi, Mak. Lupa ya manggil Mama ya. Mak Awi di Semanbara sebagai kepala asrama dari tahun 2018. Iya. Seperti ini sudah masuk ke tahun kelima ya. Iya, benar sekali. Ya, dari 5 tahun ini apa sih yang Mak Awi rasakan sebagai kepala asrama itu dulu? Kalau dideskripsikan jadi kepala asrama itu benar kayak permen nanu-nanu. Ada manisnya, asam, asin. Tapi Campur. ada tambahan, ada pahitnya juga. Ada pahitnya juga. Iya, ada pahitnya juga. Karena kita jadi kepala asrama itu yang dianggap orang yang mungkin orang-orang mikir ya kita yang bertanggung jawab atas anak tersebut di sini. Sebenarnya bukan hanya saya sih, tapi kan semua guru, staf, pegawai di Bali Mandara itu ikut bertanggung jawab sebenarnya. Tapi kalau udah di asrama ya jadi tanggung jawabnya fokusnya ke kami di kepala asrama, khususnya ada kepala asrama putra dan putri sebenarnya. Pahitnya itu ya kalau dibilang ntar kita ngomongin ya. Ya, itu rasanya ya, kesannya. Ini kan masih mencampur nih, jadi biar lebih spesifik dulu. Dari tahun 2018 berarti ketemu dengan angkatan ke berapa pertama? Ke-6. Angkatan ke-6. Iya, angkatan ke-6. Sampai sekarang sudah angkatan kedua ke-11. 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 6 angkatan. Untuk kalian alumni angkatan 6 sampai kemudian yang di sini ada salam dari Miss Awi. Ya, hai semuanya. Jangan lupa awas nggak nonton ya video ini. Bagi kalian yang nggak nonton, durhaka pada mama kalian. Harus tonton sampai akhir, dan nanti yang kangen sama Mak Awi kita undang untuk komen, memberikan komentar di kolom komen ya. Dan bagikan juga nanti obrolan kita ini kepada teman-teman kalian. Sehingga teman kalian punya bayangan, oh ternyata si itu begitu ya dulu waktu di asrama. Oke, kita mulai ngobrolnya dari yang manis, Wi, karena manis, asam, asin, dan pahit ada di tugas sebagai kepala asrama. Yang manisnya dulu deh. Yang manisnya itu ngerasa kayak kadang-kadang ada yang sayang sama kita anak-anak. Gitu. Kadang-kadang. Ya, oh iya, kadang-kadang karena kita ngomongin yang manis kan ada pahitnya nih gitu. Iya. Anak-anak, saya ngerasa diperhatikan juga. Selain saya memperhatikan anak-anak juga ngerasa butuh saya gitu loh. Jadi mama gitu, ada rasa oh ya ampun, ternyata mereka butuh saya loh gitu. Jadi manisnya itu saya merasa punya mereka yang sayang sama saya juga. Selain keluarga saya di rumah, artinya mereka benar-benar keluarga. Jadi sebenarnya hubungan saya sama anak-anak itu setelah saya sadari, apalagi kalau dia tamat ya,
bukan hanya sekedar kepala asrama dan murid. Ternyata ketika mereka tamat, gimana pun kenangannya baik buruk apa merasa kehilangan. Oh, nggak ada deh lagi ini, nggak ada deh lagi itu. Biasanya kayak gitu, ngerasa ada yang kurang gitu. Itu manisnya itu pokoknya mereka itu berharga lah bagi saya dan saya berharga juga buat dia. Ya mereka bisa tanya ke mereka sih sebenarnya. Sebenarnya bisa berharga nggak sih? Karena saya mikirnya begitu ya, pemikiran saya merasa dihargai lah paling tidak ya. Pokoknya merasa dibutuhkan mereka, disayang lah. Jadi ya hampir ada 6 angkatan tadi kita hitung, tiap angkatan rata-rata putrinya berapa sih? Sekitar 80-an. 80-an dan ada yang 100-an bahkan sampai ada. Sampai satu angkatan 100 putri ya. Ada. Udah hampir 600-an ya, 500 sekian sudah menjadikan Miss Awi ini mamanya. Iya, benar ya, sekali. Jadi nanti akan ada 500 doa lah paling enggak untuk Miss Awi ya, untuk kelancaran, kebaikannya. Cuman kan ya berharap kan boleh. Itu manisnya. Awi jadi ketemu lebih banyak orang dan kemudian menjalin hubungan yang baik dengan banyak orang, banyak anak-anak, dan bahkan sampai dianggap sebagai mama sendiri oleh sekian banyak anak-anak kita ya. Dan saya yakin kedekatan anak-anak dengan Miss Awi jauh lebih dekat daripada dengan guru-guru biasa seperti saya misalnya. Paling ada 1-2 anak yang mau deket lah dengan saya secara personal di luar hubungan guru siswa seperti itu. Tapi dengan Awi saya yakin semua siswa karena mereka di asrama ya. Ya, tapi ada manisnya lagi sih. Ketika mereka kunjungan tuh mereka suka bawakan saya. Orang tuanya sering masakin saya sesuatu gitu, bawain jajan, say thank you karena saya baru tahu nggak pernah ada jotan ke saya gitu. Itu karena kunjungannya hari Minggu. Jadi ketika orang tua datang, say thank you sama saya juga sharing sama anak-anak. Oh ini dari orang tuanya si Ani, yuk kita makan bareng-bareng. Itu saya hari Minggu main ke sekolah. Itu jadi hari Minggu itu benar-benar hari yang kalau sebelum pandemi ya, saya bilang orang tua itu masih sering intens kan kunjungan sebulan pasti ada yang kunjungan. Hari Minggu tuh paling ada aja yang kunjungan. Jadi dan itu juga bagian yang manis. Manis sekali. Manis sekali. Dapat duren. Oh iya duren, benar duren. Apa pokoknya happy. Iya. Oke, itu happy-happynya. Kalau yang agak kecutnya? Agak kecutnya ketika anaknya tuh nggak si bandel tapi ngeyel ya. Ngeyel-ngeyel dalam artian ketika dia ada masalah sedikit nangis, rewel ya, gitu ya. Rewel, diginiin dikit sama temennya. Kan ini perasaan, apalagi yang kalau saya bilang tuh putri lebih sensitif, lebih sensitif, lebih baper, lebih bergejolak lah. Jadi temennya nyebang dikit, dia pikir temennya marah, padahal temennya mungkin capek, rewel, dah, mak saya gini, saya diginiin ini ya. Pokoknya kayak ngajak anak yang masih SD kadang-kadang. Padahal mereka udah usia SMA. Padahal nggak mesti saya nyariin temennya, kalau nggak dia lagi maksudnya nggak diajak ya, lagi nggak bagus komunikasinya dengan si A, dia boleh kok nyari yang si B lagi gitu. Ada 100 siswa satu angkatan gitu kan. Tapi dia ngerasa sangat terluka gitu kalau nggak diajak sama temen yang sering mereka ajak gitu. Biasanya itu agak rewel, nangis kadang-kadang. Dengan hal-hal yang belum tentu benar itu mereka nangis kadang-kadang. Itu sih yang kecutnya. Dan sampai saya bilang, kok bisa berpikiran seperti itu, kan kamu belum memulai. Artinya kalau dia nyebang belum berarti marah sama kamu, kan ajak ngomong dulu dong gitu biasanya. Harusnya kamu berikan anak itu pemahaman tentang apa sih itu overthinking gitu, gimana cara mengatasinya. Kalian yang merasa seperti itu waktu itu nih dan saat ini nonton, cari nih video overthinking gitu di Suara Siswa Semanbara. Iya. Promosi. Iya, overthinking. Itu Vanessa nggak sih yang bawa kan? Ya benar. Ya, jadi kalian nonton dong itu biar merasa, waduh waktu saya di asrama sering overthinking, jangan-jangan sekarang masih overthinking ya. Nah, itu tonton tuh ciri-ciri orang overthinking seperti apa. Itu baru kecut nih. Ya, kecutnya. Ada yang kecut-kecut lain nih sebelum yang pahit nih, baru level kecut. Yang kecut-kecut lain misal, nah di asrama itu kan kita punya aturan ya, banyak bahkan aturannya. Banyak aturannya, otomatis juga sebenarnya sekali kalau saya boleh bilang itu memperibetkan juga sih kalau banyak aturan. Nah, tapi aturan yang datang itu biasanya dibuat anak-anak katanya. Artinya ketika kita nggak kasih mereka aturan, mereka melanggar ternyata. Akhirnya oh ya udah deh kita kasih aturan kayak gini, sepakati aturannya dengan kayak anak-anak. Dia butuhnya apa kita kasih. Tapi kalau ternyata
lempas nih, artinya lalai dari kesepakatan yang kita buat, berarti dia dapat disiplin positif nih gitu. Nah ternyata bertambah ada aturan 1, oh dilanggar lagi aturan 1, ada lagi aturan 2. Nah itu kecutnya jadinya saya berpikir dengan banyak aturan dan anak-anak banyak melanggar gitu. Itu kecutnya yang kedua. Tapi Jadi saya juga di sini yang kita garis bawahi itu proses pembuatan aturan asrama itu. Tadi Miss Awi secara tidak langsung juga menyampaikan tidak ada aturan yang dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh wakase atau dibuat oleh kepala sekolah, tapi semua aturan itu merupakan kesepakatan dari anak-anak. Iya. Berdasarkan kebutuhan mereka yang pertama. Jadi ya. kita tanya dia, kamu maunya apa gitu misalnya. Kalau sekarang kan ada anak-anak sudah boleh bawa HP misal. Kamu maunya apa? HP gitu. Oke, HP. Perlu dari jam berapa? Mereka udah menyepakati, saya perlu dari pagi sampai jam 9 malam. Gitu. Oke, kalian boleh ambil HP dari pagi sampai jam 9 malam. Berarti kalau dari pagi sampai jam 9 malam harus dikumpul dong HP jam 9 karena kalian nggak mungkin bawa HP tidur. Artinya itu demi mereka sendiri sih, artinya kualitas tidurnya biar lebih baik, besok bisa beraktivitas dengan baik. Nah ternyata kalau mereka mengambil HP lagi, terlambat mengumpulkan HP ya, dan tidak ada konfirmasi, itu mereka siap disiplin positif. Karena sebenarnya kita nggak mempersulit sih, kalau mereka bilang memang ada sesuatu yang urgent, tidak mungkin kita larang gitu. Itu kecutnya yang kedua kali ya. Sebenarnya banyak sih kecut-kecutnya lagi. Aturan-aturan yang berhubungan dengan aturan asrama sih tentunya. Secara garis besar ya kayak gitulah. Kecut 1, kecut 2, kayak gitu. Kecut 3. Tapi dari kecut-kecut itu ngomongin nakalnya anak asrama itu, yang paling nakal tuh selevel apa sih? Paling nakal itu kadang saya susah mendeskripsikan dia paling nakal yang kayak gimana. Mungkin bagi sekolah lain itu nggak nakal ya, artinya karena nakalnya dia gimana ya, teman-teman pada GC general cleaning gitu di sekolah, dia istirahat di asrama misal gitu, mungkin tanpa karena alasan konfirmasi apa? Ya kenapa konfirmasi ke kepala asrama, ke mata pita ya tidur gitu. Mungkin mereka capek. Saya tahu kan anak muda kan kadang-kadang memang masa-masa pubernya dia selalu ngantuk, makan gitu biasanya yang banyak, cuman karena tidak ada komunikasi akhirnya kan kita tetap memberikan dia disiplin positif biar sesuai dengan kesepakatan mereka agar dia belajar juga kalau memang dia perlu sesuatu mengkomunikasikannya dengan baik gitu, berkomunikasi sehingga kita juga tidak berpikir yang negatif terlebih dahulu sebenarnya ke mereka gitu. Nakalnya yang kayak gitu kalau paling nakal ya, karena di sekolah kita juga tidak pernah melarang anak-anak misal berpacaran gitu. Nah itu kita nggak pernah larang karena manusiawi ya, ketika umur-umur semereka itu punya ketertarikan dengan lawan jenis itu wajar. Dan itu lebih bagus daripada ketertarikannya dengan sesama jenis. Lebih susah lagi ya kan. Nah itu sebenarnya sekali nakalnya ya paling dia pacaran pas teman-teman kumpul gerha, mungkin ada yang pacaran. Sebenarnya di pojok itu juga terang gitu, tapi tetap kita salahkan juga karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati sebetulnya. Nah nakalnya begitu Kak. Jadi kalau dibilang nakal saya susah mendeskripsikan ya nakalnya gimana sih kamu paling nakal gitu, karena di sekolah lain pun saya nggak tahu sih ya, artinya mungkin ada juga sih saya seperti itu gitu. Ya kecut. Nah sekarang baru masuk ke pahit nih. Ya pahit. Sudah mulai. Pahitnya menjadi seorang kepala asrama itu seperti apa sih, Bu? Oke, pahitnya itu dari pribadi dulu ya, urusan pribadi nih, curhat ya. Pahitnya itu karena saya punya anak kecil di rumah. Saya punya dua anak, 1 SD, 1 masih 3 tahun. Dan tentunya saya punya suami dong ya. Jadi setiap malam itu saya nggak ada di rumah, harus menemani, yang kalau kasarnya saya bilang menemani anak orang yang udah besar gitu di sekolah, yang artinya notabene dia bisa ambil makan sendiri, tapi saya meninggalkan anak-anak saya yang masih kecil di rumah yang masih perlu saya emong kadang-kadang. Terus biasanya video call dari suami, anak saya sedih gitu, kayak pengen sama saya, sedangkan saya harus kerja dan saya nggak bisa ngajak anak agar fokus bisa sama anak-anak di sini gitu. Itu pahitnya kalau dari diri pribadi ya. Meninggalkan anak sendiri untuk menjaga anak orang gitu ya, kalau dalam tanda kutipnya. Itu sih, atau terlepas dari kita bicara tanggung jawab ya, artinya kan memang itu dari pribadi saya kalau pahitnya dibilang. Pahitnya kalau dari pekerjaan saya ini lagi kepala asrama itu,
kadang-kadang ada beberapa mungkin ya yang salah paham terhadap apa namanya kebijakan-kebijakan di asrama yang saya berikan ke anak-anak. Karena apa? Saya harus membentuk anak itu disiplin disiplin, kemudian merasakan rasa nyaman di waktu yang bersamaan. Itu pahit yang saya rasakan karena kadang disiplin dan ya artinya benturan antara keinginan kita memberikan kenyamanan kepada anak-anak dengan kewajiban kita untuk membentuk karakter disiplinnya. Ya, karena bagi saya sendiri tidak mungkin kita bisa membentuk mereka menjadi orang yang disiplin bersamaan dengan memberikan kenyamanan. Karena anggap aja ya kalau seandainya di rumah nih, dia nyamannya biasanya bangunnya jam 6 pagi, kemudian mandi, nggak ngapa-ngapain lah, langsung bangun pagi, mungkin mandi, udah sediain sarapan, itu udah nyaman kan menurut dia. Tapi di sini saya harus membentuk dia yang bangun jam 4.45. Dia itu udah lepas dari kenyamanan mereka gitu. Dan ketika mereka terlambat keluar dari asrama, mau tidak mau saya harus memberikan dia, bukan langsung disiplin positif sih, artinya saya biasanya saya data, oh ini orang-orang yang sering terlambat keluar asrama dengan alasan sekian. Terus setelah itu saya kasih pengarahan, terulang lagi misal, ya baru disiplin positif. Nah misal kayak gitu. Nah di sana pahitnya memberikan disiplin itu tidak semudah yang dibicarakan, karena bersamaan dengan agar dia disiplin, kemudian agar dia juga nyaman ada di sini bersama saya, bersama kepala asrama yang lain. Itu sebenarnya. Jadi dia harus menganggap asrama itu sebagai rumah juga. Iya, sehingga mereka nggak merasa aduh sekarang masuk asrama lagi, ada perasaan gitu. Seperti itu ya. Aduh ada Miss Awi lagi, ada Ma Awi lagi, jangan datang, jangan sampai seperti itu ya. Awas kalian mengancam, tidak. Artinya biar kita masih ngerasa tetap, artinya saya merasakan ngasih tahu anak-anak kalau saya juga seorang ibu. Kalau saya mau mempersulit anak saya, lebih baik kan saya mempersulit anak saya di rumah ya biar dia jadi orang gitu, biar dia. Tapi ini adalah kewajiban saya. Saya juga senang kok kalau nanti lihat kalian tuh sukses jadi orang gitu. Meskipun sering saya bilang juga sorry to say, meskipun nanti kalian kerja dan gaji pertama kalian bukan untuk saya, tapi saya tetap ngerasa bangga gitu. Ya anak ini gitu jadi orang, nah, gitu kok rasanya gitu. Makanya saya bilang jangan anggap Mama Awimu ini suka mempersulit kalian, itu bukan gitu. Karena Mama Awimu ini adalah obat ya. Ingat, Mama Awi adalah obat. Pahit tapi menyembuhkan, meskipun saya agak galak-galak gitu ya, tapi saya tidak mau menjadi yang artinya apa ya, pemanis, tapi manja malah jadi pemanis yang memberikan kalian apa saja tapi menjerumuskan. Ya saya akan menjadi obat, meskipun gak ada kan yang suka obat, misalnya dikasih obat biar sehat, pasti anak-anak itu enggak, pahit kan, karena nggak ada obat yang enak sebenarnya gitu. Tapi dari pahitnya Awi ini, kira-kira dari yang Awi rasakan sendiri di anak-anak itu, skala 1-10, tingkat kesenangan mereka dengan Awi berapa sih kira-kira? Oh, saya membanggakan diri sendiri dong. 9 aja deh. 9, serius. Ini bisa dikatakan gini, dari 10 anak, 9 anak suka Awi, 1 anak nggak nyaman. Nyampe segitu? Nyampe, karena ketika saya jaga, tolak ukurnya gini ya. Kalau saya, ketika saya jaga, dom saya rame. Nyari saya, entah cerita hal-hal yang kecil. Mak, contoh sekarang tes sumatif. Mak, tadi tahu nggak sih Mak, tes ini loh, sedikit kali waktunya. Kayak gitu. Haji Weda gini nggak gitu? Ya gitu-gitulah. Tahu nggak sih Mak? Gitu biasa. Haji Weda gini Mak. Ada. Enggak. Ngarang. Syukurlah. Kayak gitu. Terus ketika anak-anak itu sudah alumni kan, alumninya, kenapa saya bilang seperti itu, bukan berarti sih saya bagus baik, enggak, cuman saya happy kalau anak-anak masih ingat sama saya, meskipun nggak ngasih apapun atau gimana, tapi ngasih doa itu udah paling ini ya. Karena baru aja kemarin si Artini angkatan ke Groovy 9 ya, ke 9 rasanya dia, atau Infinity ke 8. Dia sekarang di Thailand apa Taiwan rasanya. Si Artini. Si Artini. Si Artini sekarang di Taiwan, kemarin sempat menghubungi saya, katanya sekarang dia udah di Taiwan. Mendadak katanya dia
menerima job itu. Awalnya dia udah ngerasa nyaman kerja di Bali, tapi dengan dukungan keluarga akhirnya dia menerima job tersebut. Kemudian Narmini itu Udah angkatan di Jepang dia kan. ya di Jepang. Ini angkatan 7. Sempat chat saya beberapa waktu lalu waktu di si Yogi apa namanya? Yogi juga berangkat. Enggak. Kan di sini dia itu ikut apa ya? Lomba gitu, pokoknya dia minta doa biar lancar karena Narmini nggak bisa mendampingi juga. Karena sebenarnya harusnya dia yang mewakili berdua. Akhirnya Yogi aja yang ikut di sana gitu. Nah pas yang kayak gitu happy sih saya ya, happy maksudnya. Si Artini tidak mengabari saya ketika kamu berangkat ya. Narmini aja ngabarin loh pas dia mau ke Jepang, dia ngabarin. Si Artini di Taiwan. Ya, si Artini di Taiwan. Dia OTC kan dulu ya? Iya benar, dia di OTC. Saat kamu ke OTC saya yang merekomendasikan. Tapi kamu mengabari Mama Awi. Gitu. Bercanda. Ya itu. Serius dikit. Itu happy-nya ya, happy. Terus kadang saya nyambung ke pahitnya lagi ya. Nah, terus pahitnya itu kalau kita bilang mengurus anak orang itu kayak apa ya? Kayak jadi telur diapit batu gitu loh. Taluh apit batu bahasa Bali. Iya, taluh apit batu. Oh iya, guru bahasa Bali. Karena apa ya? Serba susah. Takutnya ketika saya kerasin karena dia bukan anak kandung saya. Mama, orang tua saya saja tidak pernah segala ini gitu ya. Diam kamu Rapunzel. Takutnya begitu. Itu kadang ya. Tapi sebenarnya dia salah dan saya pengen ngomong nih, dan saya tipenya itu memang kalau dari saya sendiri sabar dalam artian orang tua itu sabar yang terus ngomong, cerewet gitu. Karena kalau saya sabar namanya, cerewet namanya. Iya, maksudnya kan saya masih tetap ngasih tahu, sabar, saya ngingetin dia. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Tapi kalau saya diam aja, dia saya udah ngekoh, berarti saya udah nggak sabar. Udahlah, saya nggak mau ngurusin kalian. Mau apa aja kalian terserah gitu. Kalau saya pendapatnya, persepsi saya begitu sabarnya dalam mendidik anak. Karena sabar. Fase tertinggi kebencian itu adalah mengabaikan. Ya benar, dalam hubungan pun seperti itu kan. Silent treatment. Kalau kalian pernah diabaikan berarti Miss Awi sudah marah sekali. Benar. Dan saya juga seterah gitu dah kamu ya. Iya, terserah. Terserah ya. Itu karena teori parenting juga pas saya baca memang ada benernya juga sih persepsi saya, karena sabar dan tega itu beda tipis. Jadi sabar ngelihat dia, misal kalau kita ngajarin anak kecil makan nih, kan dia harus rela nyuap sendiri dan lama, pasti kita harus sabar nungguin dia, dan tega ngelihat dia makan itu harusnya dapat sendok setengah, jatuh setengah gitu. Kalau kita nggak sabar langsung disuapin, lama proses pembelajarannya jadinya gitu, kan. Jadi saya harus tega ngelihat dia yang sebenarnya bangun pagi, habis bangun pagi langsung exercise, bahkan saya minta tidak ada yang cuci muka. Pagi-pagi nggak ada yang lihat kalian di sini ya, saya biasanya bilang kayak gitu. Tetehan. Iya benar, kalau boleh ditanya sama angkatan-angkatan yang sudah lulus, kayaknya saya memang benar kayak gitu. Nggak ada, misal aja nggak pernah cuci muka. Ayo dipersigap kayak gitu saya. Benar, jadi saya harus tega ngelihat dia seperti itu. Padahal sih sebenarnya kasihan juga ya anak orang saya begitu kan di rumah yang habis baru bangun udah bersolek ria gitu, tapi di sini nggak bisa karena semua terbatas waktu. Oke, dari 10 tadi 9 yang suka, berarti rata-rata ada 1 lah yang nggak suka. Iya. Kira-kira pengalaman selama ini yang 1 itu kenapa sih? Gini. Pengalaman yang paling nyelekit di saya itu ketika dulu angkatan keberapa ya, saya lupa deh. Boleh sebut nama ya? Sebut saja Bunga lah. Oh ya, sebut saja ya Rose ya. Gini, dulu ada kegiatan pramuka. Nah, saya selalu mengajarkan ke anak-anak untuk mengkomunikasikan kalau seandainya terlambat datang ke asrama. Karena seperti yang saya bilang, merawat anak orang itu tidak gampang. Jadi ketika mereka nggak balik ke asrama, saya harus tahu alasannya kenapa dan di mana dia. Saya nggak mau punya pikiran, ada kegiatan di hall, mungkin dia di hall. Jadi saya nggak mau seperti itu. Ketika mereka terlambat, mereka harus konfirmasi, Mak, saya terlambat ke asrama karena saya membantu kakak-kakaknya persiapan scout competition pramuka itu. Nggak mungkin dong saya nggak ngasih, karena itu berhubungan dengan kegiatan sekolah.
Tapi ada banyak orang pas rapat mingguan hari Kamis tuh mereka nggak ada, setengah dari asrama nggak ada dan tidak ada konfirmasi. Setengahnya sampai nggak ada. Ya, nggak ada konfirmasi ke saya. Akhirnya saya, karena hal itu sudah sering saya evaluasi, jadi saya langsung bilang, oke, anak-anak headdom mohon yang nggak datang itu dicatat, nanti minta kumpulkan buku sakunya ke saya gitu. Nah, datanglah nih, akhirnya berbondong-bondong mereka datang dengan menangis. Karena dia udah dengar dari headdom kan, kalau kamu disuruh ambil buku saku loh. Mereka takut banget kalau dulu buku sakunya saya coret gitu. Pelanggaran gitu misalnya. Padahal cuma digituin aja kan. Pelanggarannya gini gitu misalnya. Dia takut ya benar, nangis dan mereka nangis dan merasa mereka itu nggak bersalah ya. Memang nggak salah sih, mereka bantuin kakaknya, hanya saja salahnya tidak berkonfirmasi. Dia datangkan kakaknya untuk membela gitu. Nah, akhirnya datanglah kakak-kakaknya yang pramuka dan bilang gini, Mak, saya minta maaf karena tadi adik-adiknya bantuin kami di hall dan mereka terlambat gara-gara kami. Terus saya bilang, bukan gara-gara kamu, tapi memang adik-adiknya nggak ngeh sama jam. Mereka udah tahu kok harusnya jam 9 mereka ke asrama, tapi kalau memang nggak bisa harusnya konfirmasi. Mereka udah tahu kok, jadi ini nggak salah kalian, tapi salah adik-adiknya. Meskipun dia bantu kalian, harusnya ada pemikiran, oh ini udah jam 9 nih, aku harus ke asrama dulu deh, ngasih tahu Mak Awi biar nggak dicari gitu harusnya. Oh jangan, kalau gitu bisa minta tolong nggak Mak, jangan dicoret buku sakunya. Oh nggak bisa gitu. Nah setelah itu mereka menjuluki saya kepala asrama paling kaku. Itu. Dari 4 kepala asrama ya. Iya, jadi saya laporan lemes itu. kan Awi kan nggak kaku. Iya, lemas. Jadi laporan itu masuk ke Wakasek Kesiswaan bahwa kaku banget, nggak bisa negosiasi gitu. Jangan gitu, Ge. Nggak gitu. Iya, tapi saya dibela untuk waktu itu. Aku lupa. Tapi saya dibela sih, dibela. Saya dibela, karena memang benar, karena mempertanggungjawabkan anak orang itu kita harus punya sesuatu yang strict yang nggak boleh dilanggar. Karena kalau mereka ada apa-apa, yang kena imbas itu bukan hanya saya, tapi sekolah, instansi yang akan dibawa-bawa oleh keluarganya. Karena apalagi mereka, saya sering banget bilang ke mereka bahwa kalian datang dari berbagai macam input. Ada yang orang tuanya mungkin santai, ada orang tuanya yang kaku, ada orang tuanya yang ya gimana. Gitu ya. Jadi ketika kalian bisa luka nih, kalian ngomong ke orang tua, luka. Ada yang orang tuanya, oh biasa. Kenapa tuh biasa ngemlai belabuh bisa gitu. Tapi ada bisa gitu. Ya, ada bisa. Ada bisa gitu sih karena gitu ya. Ini kan kepala asrama ini sebenarnya. Ya benar. Banget labuh. Terus ada tipe orang tua yang kok bisa gini sih anak saya nggak diperhatiin ya, bla 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 kayak gitu. Jadi sebenarnya itu ya pahitnya itu memang kadang-kadang yang tidak melihat menganggap gampang banget gitu loh menghandle mereka yang dengan berbagai karakter, kemudian datang dari berbagai input. Sebenarnya susah minta ampun itu sih pahitnya. Susah. Terus pengalaman yang Awi dulu kan 2018 itu ada di asrama kelas 10 pembentukan. Iya. Paling lama pengalaman Awi melihat anak itu akhirnya terbentuk atau melalui masa adaptasinya terpanjang itu berapa lama sih? 3 bulanan. Sampai 3 bulanan ya. Dulu ada Dewi Saronia, saya ingat. Gitu nah. Oh iya, tapi dia progresnya baik. Oh gitu ya. Setelah 3 bulan itu dia progresnya baik karena hey Dewi Saronia. Saya bercerita tentang positifmu ya artinya. Gitu, ya. Karena dia nggak menyerah sih ya. Awalnya tuh dia orang yang paling sering sedih. Pahitnya itu kan saya tahu dia nggak fokus karena ternyata orang tuanya sakit di rumahnya. Pada saat baru datang ke sini itu. Iya, kalau pokoknya sakitnya keras. Kalau tidak salah ya saya bilang ibunya sakit kanker, Ci. Jadi setiap hari itu pikirannya dia antara bercabang pasti antara di rumah dan di asrama. Jadi setiap kali dia naruh barang ketinggalan. Oh, jadinya kayak gitu. Nggak konsen di sini gitu ya. Nggak konsen, sering nangis. Malamnya itu sering nangis dan keterbukaan sama temennya nggak ada karena dia sudah fokus sama masalahnya sendiri. Gitu. Sehingga lama kelamaan saya tahu dia permasalahan seperti itu. Akhirnya saya
melakukan pendekatan sih, kenapa sih sering kayak gini, saya sampai panggil temennya satu gerha ya, satu keluarga, satu wadah itu untuk membantu dia agar tidak sering lupa gitu misalnya. Itu sih, Tapi setelah 3 bulan akhirnya dia menunjukkan progres yang baik, ya, percaya diri, dan pokoknya oke lah, makin cantik bahkan. Dan bahkan aku nggak nyadar dia pernah sampai nggak bertahan kayak gitu. Terus Sumardi juga, saya spill namanya ya. Sumardi awal di sini nangis terus. Setiap dia kan dekat orang Kubu Tambahan asli. Iya, kan? setiap melihat pojokan ke sana, pokoknya dia kan dari Depehe kan. Jadi ngelihat kayak genteng rumahnya, katanya nangis dah dia karena ngerasa tidak punya bakat, tidak seperti teman-temannya, nangis, pokoknya gitu. Dia terlama di angkatannya dia, memang dia yang kayaknya terlama beradaptasi. Ternyata setelah dia menemukan, dia kan pandai kekawin ya, juga, ya. pembinanya. Okay. Jadi dia sudah menemukan jati dirinya, finally happy gitu. Sebenarnya di sini anak-anak permasalahannya hanya waktu sih, waktu untuk terbiasa di asrama. Kadang-kadang kan awal memang the beginning is the hardest part. Jadi awal memang bukan akhir. Bukan. Awal memang hal yang paling tersulit gitu. Tapi kalau sudah tembus pecah yang awal itu enak. Ya, jadi dia akan suka di asrama. Tiba-tiba akan selalu bilang, saya mau mendahului dia ke asrama, saya akan tinggal di asrama dulu pas liburan, nah kayak gitu. Itu menyusahkan saya sebenarnya. Oke, udah agak serak, Wi. Kita minum dulu, ini support teh dari Muloketo. Ada teh telengnya, jadi terima kasih Muloketo, dan teman-teman boleh mampir nanti ke Muloketo ya. Bilang kok kecut gitu. Iya, aku sengaja nggak isi gula. Emang gitu ya rasanya, baru mau ngomong kayak gitu ya. Rasa aslinya bisa langsung ke Muloketo ya. Tahu kan angkringan Muloketo? Tahu. Awas nggak tahu. Ri, temanmu nggak tahu angkringan. Tahu, di seberang Cahaya Baru, ya kan? Oke, ya. Oke, itu pengalamannya Awi jadi kepala asrama. Kita lanjut agak sedikit luas nih sekarang. Nah, dari apa yang sudah Awi alami selama menjadi kepala asrama, kebayang nggak sih kalau misalnya siswa itu sekarang tidak di asrama? Seberapa persen sih perbedaan hasilnya kira-kira menurut Awi? Seberapa persen ya? Perbedaannya signifikan banget nggak sih keberadaan asrama ini menurut Awi? Signifikan sih sebenarnya. Cuman kalau berapa persen itu saya bingung sih jawabnya apa ya. Lebih dari 50 ya? Pastinya sih lebih dari 50. Jadi kita ngomongin tentang efektivitas asrama. Artinya dengan pola seperti itu mereka kan selama 24 jam istilahnya ada di sekolah. Walaupun terbagi antara di sekolah secara akademis maupun di asramanya. Tapi se-24 jam itulah mereka fokus ada di sini gitu ya. Untuk pengembangan diri mereka. Dan yang Awi lihat hal-hal positif lain dari kehidupan asrama itu apa sih lagi? Yang mungkin tidak mereka temukan kalau mereka di rumah. Gini sih. Saya kan dulu juga pernah jadi guru di Montessori ya. Jadi saya ngelihat asrama ini ibarat kayak teori Montessori bilang bahwa perkembangan anak itu kita harus pertama yang harus dimodali itu adalah lingkungan positif. Jadi asrama ini kan udah lingkungan positif nih. Jadi kita tinggal taruh anak, nah anak itu yang kita biarkan untuk tahu dan bisa mereka berkembang dengan di lingkungan itu sendiri. Kadangkala yang tidak dia temukan di rumah adalah pergaulan yang positif, yang seperti di asrama, lingkungan yang positif itu. Karena kalau di luar itu kan udah macam-macam nih, banyak orang, ada yang A, ada yang B, yang pergaulan yang positif seperti di asrama ini yang susah ditemukan di luar. Karena apa? Kalau mungkin anak-anak di rumah setelah mandi mereka tuh bersama-sama kadang berbondong-bondong langsung sembahyang, saya lihat. Kalau di rumahnya mungkin aja nggak kayak gitu kan. Kalau nggak di asrama mungkin aja habis mandi ya udah kemana gitu ya. Kemudian setiap kali saya tanya kemana, mau ke lab mak, mau ke perpus mak, mau ini ya belajar gitu. Ya belajar ya. Jadi secara tidak langsung lingkungan itu
ngajarin dia gitu loh. Kalau saya nggak ikut belajar, mungkin gitu ya, yang awalnya nggak pernah belajar. Kalau saya nggak ikut belajar, saya sama siapa ya? Sedangkan teman-teman saya semuanya belajar gitu kan, saya paling beda gitu. Jadi otomatis memang benar lingkungan itu membentuk karakter anak itu Kalau sendiri. mereka di rumahnya masing-masing itu lingkungannya udah racing itu nganti-ngantiin motor, jadi aduh kalau saya nggak ngantiin motor saya nanti beda sendiri motor saya, akhirnya Jadi saya minder gitu. Nah, Iya, gitu. Yang nggak ditemuin ya itu kayaknya lingkungan yang positif. dan yang itu susah. sangat mempengaruhi, artinya merembet pada banyak hal terhadap perkembangan mereka ya. Seperti tadi satu, secara budaya misalnya bangun pasti akan lebih terpola mereka bangunnya. Kemudian budaya berprestasi juga, ketika temennya dalam satu asrama udah punya prestasi gitu, pasti aduh mak saya kok nggak punya piala ya sampai sekarang. Bahkan memang ada anak yang ngomong kayak gitu. Saya mau coba ikut lomba deh, makanya saya aja deh yang belum pernah ikut lomba, meskipun nggak dapet ya, yang penting saya ikut dulu deh ya, gitu. Kadang ngerasa temennya ini ikut lomba, itu ikut lomba, kok aku aja yang enggak ya gitu, yang kayak gitu. Iya. Itu sih lingkungannya ya. Kalau saya bilang persentasenya lebih dari 70% malah ya. Gitu. Oke, dan terakhir nih pertanyaan terakhir, orang mengatakan ketika ke asrama anak-anak itu akan kehilangan masa mudanya. Nah, Awi nih sebagai kepala asrama, Awi melihat hal itu nggak di mereka yang masuk asrama ini? Kalau saya sendiri ya tidak melihat hal seperti itu, karena mereka masih bisa nakal-nakal anak muda di sini gitu ya. Artinya curi-curi waktu pacaran itu kan sebagian dari jiwa-jiwa muda gitu. Dan Awi tahu kemudian pura-pura nggak tahu gitu ya. ya. Kadang-kadang kamu gitu biasanya gitu pacaran ya. Kadang-kadang saya bilang harus ya berdua gitu. Padahal maksud saya kok berduaan terus sih. Ingat itu ya, yang sering dengar saya ngomong gitu tuh maksud saya sebenarnya. Kenapa berduaan terus gitu. Gitu. Masa muda itu bukan berarti harus yang hura-hura kan, takutnya nanti kalau masa muda terlalu hura-hura nanti masa tuamu haru-haru, terharu nanti orang. Kasihan nanti orang lihat. Artinya kalau masa muda ya sewajarnya aja, karena nanti setelah keluar dari asrama mereka punya prestasi, mereka bisa melihat dunia lebih luas lagi gitu. Karena kayak yang udah tamat-tamat ada yang ke Jepang kan anak-anak Nozomi, ada yang kemana-mana deh pokoknya. Ke Taiwan tadi ada ke Taiwan, ada yang keluar Bali misal kuliah gitu kan, bisa melihat dunia lebih luas lah pokoknya. Kalau sikutang ke usia kita dulu, artinya masa remaja kita, masa SMA, pasti juga kegiatannya paling habis sekolah sorenya olahraga, main basket misalnya kayak gitu kan. Di sini lapangan olahraga standby terus, mau main basket setiap hari juga bisa. Mau nge-gym ada tempat gym kan. Dulu yang suka main musik, studio musik juga kita ada. Suka menggamel di Balai Banjar kita punya gong. Jadi kayaknya emang nggak ada alasan sih bilang masa muda kita hilang gitu ketika di asrama ya. Apalagi tadi pacaran juga boleh kan di pacaran sini. Juga boleh. Meskipun katanya di asrama tempat sekolah berasrama lain itu memang benar-benar melarang anak-anak pacaran. Katanya sih ya, saya belum tahu. Itu salah satu indikatornya mereka mengatakan bahwa masa muda hilang ketika masuk asrama ya. Syukurnya di Semanbara enggak? Ya, di Semanbara masih manusiawi kok kita mengerti gitu. Cuman harus sama-sama mengerti. Saya mengerti, kalian juga mengerti. Pertanyaan terakhir nih, masa tugas Anda sebagai kepala asrama tinggal lagi 1 tahun, Wi. Iya, saya tahu. Apakah Bapak mau merekrut saya? Mungkin jangan biarkan saya secara sia-sia melangkahkan kaki. Siap masuk ke unit-unit lain, Wi? Sangat passion siap. Kamu di mana? Passion saya tuh suka ngobrol dengan tamu. Saya suka melayani orang karena dari dulu kerjaan saya itu ya saya front office dulu di hotel. Anda adalah calon staf humas terbaik kita. Kemudian di Telkom saya juga jadi CSR kan. Iya. Oke. Itu nanti kita omongin secara lebih private lagi. Iya, di belakang. Ya, nggak berasa Wi, sudah 40 menitan kita ngobrol di sini ngalor ngidul tentang asrama kita yang sekarang sudah mulai akan hilang setahun ke depan. Tapi memori-memori di asrama tentu selalu membekas di Awi, di anak-anak kita sekalian, alumni semuanya. Oke, tak terasa obrolan kita sampai di sini, jadi banyak hal sekali yang kita
dapatkan tadi terkait dengan bagaimana sih pendidikan anak itu, masa remaja anak seperti apa, bagaimana parentingnya seorang kepala asrama yang mungkin orang tua di rumah juga bisa mengadopsi. Walaupun di rumah pola pendidikan asrama itu bisa diterapkan, anggap saja anak kita sedang ada di asrama di rumah kita. Oke, teman-teman, banyak hal yang sudah kita pelajari bersama Miss Awi dan kita yakin setiap hal adalah sumber belajar dan setiap tempat adalah ruang belajar. Hari ini bersama Miss Awi kita sudah belajar di private class.